Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi kita lanjut tentang syarat khutbah. Khutbah menjadi syarat sahnya Jumatan. Khutbah juga ada ketentuan-ketentuan lain yang perlu diperhatikan. Faslun ay hadza faslun utawi kiku ono fasal suwiji. Fasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun daripada khutbah. Ya. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi arkanil khutbataini ing dalem martelake pira-pira rukune khutbah loro. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro khamsatun iku ana 5. Hamdulillahi swijine atau rupane muji maring Gusti Allah fihi ma ing dalem khutbataini. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalem khutbataini. Wal wasiyatu lan wasiat pesen wasiat bitaqwa maksudnya wasiat karo jamaah Jumat ya, bitaqwa kelawan takwa fihi ma ing dalem khutbataini. Wa qiraatu ayatin lan maca ayat minal qur'ani sangka Al-Qur'an setengah sangka ayat Qur'an fi ihdahuma ing dalem salah swijine khutbatain fi ihdahuma ing dalem salah swijine khutbatain. Wa du'a ulan doa ndongakno lil mukminina maring pira-pira wong mukmin lanang wal mukminat lan pira-pira wong mukmin watun fil akhirati ing dalem akhire khutbah. Qalal muallifu rahimahullahu taala, jadi khutbah itu mempunyai ketentuan rukun. Rukun itu berarti sesuatu yang harus ada saat khutbah. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama adalah memuji Allah dalam khutbah itu. Memuji Allah maksudnya yang mengucapkan hamdalah dengan syigat alhamdulillah. Misalkan di khutbah yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, misalkan ila akhirih. Begitu juga yang kedua harus ada itu. Ya. Syarat rukun yang kedua adalah membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Dan yang kedua, selain membaca memuji Allah, membaca hamdalah, juga membaca sholawat di 2 khutbah itu. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammadin misalkan, atau yang lain, yang jelas harus ada sholawat. Pendek sekalipun tidak apa, Allahumma shollallahu ala Muhammad tidak apa-apa, tapi harus ada. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wasiat atau ayat al-amru, memerintahkan untuk bertakwa di 2 khutbah tadi kepada para jamaah. Biasanya itu menggunakan ungkapan begini: ayyuhal hadirun ittaqullah mastata'tum, misalkan. Ada lagi, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau dengan bahasa lain, tapi yang jelas ada wasiat takwa gitu ya. Misalkan habis muqaddimah hamdalah sholawat salam menyampaikan kepareng kula wasiat dumateng awak kula piyambak lan ngajak dumateng jamaah sekalian monggo sesarengan kita ningkataken raos takwa kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, ateges nglampahi punapa ingkang dipun perintahaken dening Gusti Allah lan nebihi punapa ingkang dipun larang utawa dipun awis dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh misalkan begitu, atau dengan bahasa lain.
Qala rahimahullah ta'ala, yang keempat adalah rukun yang keempat, membaca ayat Quran, setengah ayat Quran dalam salah satu khutbah. Masuk khutbah siji lur kok ora ana bacaan Quran blas iku ya ndak boleh. Ayat mufimatin, ayat yang memahamkan. Syukur-syukur ayat tadi ada kaitannya dengan tema yang disampaikan. Begitu. Ya. Itu syarat rukun yang keempat. Qala mau ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Rukun yang kelima adalah doa, mendoakan orang-orang mukmin dan mukminat di akhir khutbah. Itu loh biasanya khutbah yang kedua selesai, kemudian ada doa Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, misalkan. Itu harus mendoakan seperti itu. Malah juga dianjurkan di sini wa amad doa oleh sultan bi khususihi fala ba'sa, mendoakan pemimpin secara khusus juga tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi itu rukun khutbah ada 5. Kalau khotib atau orang yang khutbah tidak memenuhi itu, maka ya tidak sah. Wong rukun ya. Rukun itu kan harus apa namanya? Harus ada lah. Kalau enggak ada berarti ya tidak sah khutbah yang disampaikan tadi ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Kita lanjut masih tentang khutbah. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku ana fasal suwiji fi syurutil khutbataini lil jum'ati. Iku ing dalem mertelake pira-pira syarate khutbah loro, khutbah Jumat maksudnya yang dimaksud di sini. Syurutul khutbataini utawi pira-pira syarate khutbah loro, asyaratun iku ana 10. Syurutul khutbataini utawi pira-pira syarate khutbah loro, asyaratun iku ana 10 atau haratu swijine iku suci anil hadatsaini sangga hadas loro al asghari wal akbari, rupane hadas cilik lan hadas gede. Wa taharatulan suci anin najasati sangga najis fit thawbi ing dalem pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan, wasatrul aurati lan nutupi aurat, wal qiyamu lan ngadeg alal qadiri ngatasé wong kang mampu, wal julusunan lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbataini fauqa tumakninatis sholati ing dalem sak ndure tumakninae salat, fauqa tumakninatis sholati ing dalem sak ndure tumakninae salat, wal muwalatu lan nuli-nuli nyambung bainahuma ing dalem antarane khutbataini, wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane khutbah loro wa bainas sholati lan ing dalem antarane salat Jumat, wa antakuna dan yen to ana apa khutbah bil arabiyyati iku kelawan nganggo basa Arab, wa ayusmi alan yen to aweh ngrungu sapa khatib huma ing khutbataini, aweh krungu arba'ina ing wong 40 jamaah, wa antakuna lan yen to ana apa khutbah kulluha ya sekabehane khutbah fi waqti dzuri iku ing dalam wektu zuhur. Qala Allah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Tadi sudah membahas tentang rukun khutbah ada 5. Sekarang syarat khutbah ada 10. Yang pertama, seorang khutib yang khutbah itu harus suci keadaannya
dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu harus. Kalau tidak, ya khutbahnya tidak sah. Kalau khutbah enggak sah, otomatis Jumatnya tidak sah. Yang kedua adalah suci dari najis. Pakaiannya, badannya, tempat khutbah itu harus suci. Maka kalau saya melihat beberapa masjid itu yang mohon maaf yang tidak begitu ramai, mimbarnya itu hanya digunakan seminggu sekali. Begitu khotib naik enggak ada pembersihan sebelumnya, akeh mohon maaf akeh telak ceceke. Lah itu juga perlu diperhatikan, harus bersih. Pakaian khotib bersih, badan khotib bersih dari najis, dan tempat khutbah juga bersih dari najis. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menutup aurat. Khotib ketika khutbah harus menutup aurat. Nah, yaitu ya wajib itu. Harus ya, syarat. Auratnya laki-laki sudah saya jelaskan kemarin, itu di bab awal-awal ya di semester kemarin. Yang keempat adalah berdiri bagi yang mampu. Khutbah itu harus berdiri syaratnya. Yang kelima adalah ada duduk di antara dua khutbah. Yang duduk tadi tumak-ninahnya melebihi tumak-ninah sholat. Jadi di antara khutbah tadi ada duduk di antara dua khutbah. Jadi enggak cuma satu, karena khutbah ada dua. Khutbah pertama, khutbah kedua. Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua dijeda dengan duduk. Yang duduknya tadi jedanya tumak-ninahnya melebihi tumak-ninah sholat. Jadi sekedar duduk itu loh, harus ada itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang keenam adalah nyambung, nuli-nuli antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu bersambung, tidak dipisah dengan kegiatan lain. Lah kalau habis khutbah pertama kok sholat ya tidak boleh, karena harus mualah, nyambung, tidak boleh dipisah. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua tidak boleh dipisah dengan perbuatan lain. Begitu ya. Khotibnya maksudnya. Lah kalau biasanya sampean itu datang Jumatan azan pertama baru datang, khotib naik mimbar atau khotib mimbar baru sholat, ya ini dimaksudnya khotibnya itu loh. Antara khutbah pertama khutbah kedua tidak boleh khotibnya enggak boleh memisah dengan kegiatan, harus nyambung. Yang ketujuh adalah mualah, nyambung ketersambungan atau nuli-nuli antara dua khutbah dan sholat. Khutbah harus berkesinambungan dengan sholat. Ya, tidak boleh, artinya sholat ini adalah sholat Jumat. Dua khutbah selesai kemudian kok tidak diselingi dengan kegiatan apa, tidak boleh, harus berkesinambungan antara dua khutbah dengan sholat Jumat. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah syarat yang berikutnya, khutbah itu dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Loh, apakah kalau tidak Arab tidak boleh? Ya, di sini jelaskan khutbah itu menggunakan bahasa Arab. Tetapi faktanya bagaimana? Ada pendapat lain. Misalkan di syarahnya kita baca ya. Qala Syarqawi fa illam yakun khataba wahidun minhum, ketika memang tidak menggunakan bahasa Arab atau tidak bisa, ya bi lughatin sya'a, dengan bahasa yang diinginkan, bisyaratin dengan syarat, ayyufimal hadiruna tilkal lugha 'alal mu'tamad. Menurut kaul pendapat Imam Syarqawi dan pendapat yang dipegangi, boleh kok menggunakan bahasa yang diinginkan, tapi dengan ketentuan bahasa itu bisa dipahami oleh seluruh jamaah Jum'ah. Begitu ya. Bahasa Arab lebih bagus, tapi
Kalau tidak bisa atau tidak ada, ya bahasa yang diinginkan boleh dengan catatan dipahami seluruh jamaah. Kalau al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, yang ketujuh syaratnya adalah khutbahnya bisa didengar 40 orang. Nah, khutbah yang nggak ono speaker ya ambil khotib yang suaranya kenceng. Nah, sekarang ya saya kira kok bisa gitu ya, karena dengan perkembangan teknologi khutbah itu bisa didengarkan tidak hanya 40, mungkin ratusan atau ribuan orang bahkan bisa ya dengan pengeras. Yang ke 10 terakhir adalah semua khutbah itu dilakukan pada waktu zuhur. Karena mengikuti tadi ketentuan Jum'ah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Oke saudara, fasal tentang khutbah selesai, tetapi ada keterangan sebelum saya akhiri. Ada faedah yang mungkin pernah Anda lakukan, pernah Anda dengar, hanya saja Anda tidak tahu dari mana sumbernya begitu. Sekarang saya tanya, pernah nggak ketika Anda Jumatan di masjid dekat ya, Masjid Wali Songo ini yang dekat kampus kita misalkan, atau di masjid lain di kampung Anda, habis salam itu imam baca Fatihah 7 kali, Muawwidzatain 7 kali. Muawwidzatain itu Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Muawwidzatain. Pernah nggak? Hah? Pernah ya? Nah, itu ada keterangannya ini. Nanti dibaca. Faidatun utawi iki ku ana faedah. Diceritakan dalam kabar anaman qara'a aqiba salamahu minal jum'ati qabla ayyuthniya rijlahul fatihah wa ikhlas wa mu'midatan sabana ghufir lahu ma min dzambi wa ma ta'akhkhara wa ada minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih. Ini terjemahannya begini. Barang siapa yang setelah sholat Jum'ah, setelah salam sholat Jum'ah, sebelum membenarkan kakinya, jadi masih posisi tasyahud begitu kira-kira, sebelum bergeser ke kakinya, dia mau membaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tadi, dosa yang telah lalu, dosa yang dahulu, dan dosa yang akan datang. Luar biasa ya Allah. Dan orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Barang siapa mau membaca Fatihah habis salam Jumat itu loh, belum bergeser kakinya, membaca Al-Ikhlas Mu'awwidzatain 77, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dan Allah akan menambahkan pahalanya sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Yang pertama, faedah pertama, diingat ya. June berjumatan udah Melayu. Nah, ini ada satu riwayat li bin Sunni biskotul Fatihah. Ada riwayat nggak usah baca Fatihah. Ya, ada riwayat lain ya. Ada tambahan lain sebelum berbicara. Jadi nggak usah ngomong setelah salam begitu. Pahalanya tambah lagi, adalah keterangan ditambah Allah akan menjaga agamanya, dunianya, dan keluarga dan anak-anaknya. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ada lagi riwayat dari Ibnu As'ad Al-Qusyairi, setelah baca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Mu'awwidzatain 7 tadi ditambah lagi Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'syiyatika bi fadlika amman siwak. Doa tadi dibaca 4 kali. Siapa yang mau man wadhuba alaihi, siapa yang memelanggukan doa ini 4 kali setelah Jumat, aghnahullahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah bakal menjadikan kaya orang tadi, dan akan memberikan rezeki kepada orang yang mau melanggengkan doa tadi, rezeki dari tiada jalan yang tidak terduga. Subhanallah. Nah, ini faedah penting yang tidak boleh dilupakan.
Qala Allah Ta'ala wa nafa'an nabi wa bi ulfi darul amla. Doa tadi ada dasarnya pada menurut keterangan Imam Syarqawi yang dikutip bahwa Syekhana Syekh Khafi doa tadi diterangkan dalam hadis sahih di Nabi Muhammad SAW. Itu faedah pertama ya. Faedah yang kedua, faidatun utawi kuna faedah Anil Qutub Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menjelaskan anna man wadhaba ala qiraati hadzainil baitaini fi kulli yaumi jum'atin tawafahu Allahu ta'ala al-islam min ghairi syakkin. Sing sapa wong atau barang siapa mau melanggengkan membaca 2 bait di bawah ini setiap hari Jumat, maka Allah akan mewafatkan orang tersebut dalam keadaan Islam. Baitnya apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil 'adzim. Baitnya itu. Nah, kalau kita sering Jumatan di Wali Songo ini setelah salam pasti imamnya baca ini. Setelah baca surat-surat mesti baca ini, double itu. Hanya 2 bait ini siapa yang mau melanggengkan, kata Imam Bushairi, Imam Sya'rani, maka Allah akan mewafatkan dalam keadaan Islam. Diceritakan di keterangan lain, 2 syair ini dibaca 5 kali setelah sholat. Jadi boleh lah ya, 4 kali boleh, 5 kali juga boleh, sekali juga boleh, yang jelas jangan sampai ditinggalkan. Nah, itu faedah-faedah tadi, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.